batas margin yang tadi disampaikan tentang PBJT khususnya yang kemarin menjadi perdebatan tuh saya kira ini sudah melalui beberapa proses yang cukup alot ya. Tapi yang jelas prinsip kami di DPRD adalah bagaimana kita bisa berpihak pada masyarakat. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa tahun ini sebetulnya kan ekonomi juga cukup fluktuatif dan kalau tahun ini juga sebetulnya agak berat juga sebetulnya ya untuk semua lah gitu. Nah saya kira dengan solusi ini sementara nanti kita bisa melihat seperti apa. Saya kira itu yang penting kita selamatkan dulu masyarakat gitu ya supaya mereka bisa berkembang kemudian bisa semakin bertahan di dalam situasi perekonomian yang saya kira agak cukup keras juga waktu ini. Kalau untuk masalah pajak saya kira sumber pajak itu kan banyak ya, tidak hanya dari PBJT gitu. Kalau argumentasi dari perangkat daerah pasti ada lah. Tapi saya kira nanti kita bisa bantu genjot untuk di pemetaan sumber-sumber yang lainnya, potensi sumber-sumber lainnya. Saya kira itu yang masih bisa. Sejauh ini yang dipetakan Dewan selain PBJT Mamin, mungkin sudah ada petanya sektor-sektor lain yang bisa menjadi objek sumber pajak baru. Iya, pasti ada lah. Kemarin juga sempat dibahas itu soal dari parkiran kayak gitu-gitu, kemudian dari PBB dan lain sebagainya itu kan banyak gitu. Sebenarnya bisa itu kan, tinggal bagaimana keseriusan kita dalam menangani persoalan penarikan pajak yang tidak selesai di beberapa tahun yang lalu. Itu aja sebenarnya kalau menurut saya. Tinggal dirijitkan aja. Di pembahasan Ranperda, PDRD ini sudah terpetakan, Mbak, dicantumkan apa yang menjadi sumber pendapatan? Kemarin terinfo sudah ada pemetaan. Nanti kita pastinya akan pelajari lagi sembari tahun berjalan, gitu kan? Ini nanti sudah kita besok, insya Allah. Kemudian nanti segera dibikin perwalnya. Kita melihat nanti seperti apa. Contohnya apa, Mbak, yang mungkin jadi sumber baru? Nggak ada sumber baru yang kemarin aja gitu. Tinggal kita rigidkan aja dari proses untuk penarikannya tuh loh. Artinya untuk mengumpulkan mengkoleknya. Itu aja sih. Dewan memandang ini sebagai solusi untuk bisa meningkatkan PAD atau sejauh ini masih landai-landai saja, Mbak, nantinya PAD Kota Malang, Mbak? Sebetulnya tidak kemudian ada langsung hubungannya dengan meningkatkan itu ya, karena kan kalau PBJT ini kita naikkan marginnya itu kan kita memberikan kelunakan terhadap masyarakat gitu kan. Kalau soal menaikkan PAD saya kira janganlah itu menjadi kambing hitam. Ini masyarakat kita yang kita utamakan kan gitu. Kita bisa lihat dari sumber-sumber lainnya yang kita harus rigidkan tadi. Bagaimana cara kita mengkolek strategi kita itu aja gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah mengkambing hitamkan, oh nanti kalau ini kita naikkan marginnya Bu, berarti PAD kita nggak nyampe. Jangan dong. Itu artinya kan tidak ada solusi berkaitan tentang itu. Saat ini yang harus kita kedepankan kan masyarakat gitu. Walaupun memang kebutuhan kita adalah kemandirian fiskal. Artinya apa? Berarti kita harus mengeratkan ikat pinggang pemerintah kota untuk bisa kemudian membalanskan belanja dan pendapatan itu. Jadi tidak semata-mata hanya karena itu. Kalau misalnya masyarakat secara ekonomi bertumbuh, dampaknya toh juga sama Kota Malang kan gitu. Jadi selain efisiensi juga harus kita harus melihat lah dengan skema yang lebih luas. Jangan hanya karena itu aja gitu.